Minutes bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema perpisahan yang menghibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu merasa mengantuk saat beribadah? Kalau boleh jujur, kita akan menjawab pernah, atau mungkin malah cukup sering. Apalagi kalau jam ibadahnya di siang hari, ataupun dalam keadaan perut kita yang sedang lapar. Benar-benar kita tidak bisa menahan rasa kantuk kita. Belum lagi cara si pengkhotbah dalam menyampaikan firman Tuhan yang bisa mempengaruhi kondisi kita, dan kita merasakan ia membawakannya dengan cukup membosankan. Rasa kantuk yang luar biasa juga dialami oleh seorang pemuda yang bernama Eutikus, yang dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat 9a, ia duduk di jendela, dan karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Eutikus sedang berada dalam rasa kantuk yang berat saat ia mendengarkan Paulus berkhotbah. Padahal Paulus berkhotbah dengan berapi-api dan suara yang menggelegar. Tetapi tetap saja ia tidak dapat mengusir rasa kantuknya yang begitu berat, menggelayuti kedua belah matanya. Setelah mencoba dengan sekuat tenaga untuk bertahan menghadapi serangan ngantuknya itu, akhirnya Eutikus sudah tidak tahan lagi, dan ia tertidur lelap sampai terjatuh dari tingkat 3 ke bawah. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi gempar. Ia pasti mati. Rasul Paulus merasa bertanggung jawab atas musibah yang menimpa Eutikus ini. Simak pernyataannya dalam ayat 10. Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus masih hidup? Pasti Paulus tidak asal bicara. Ia bukan tidak tahu cara membedakan antara orang mati dan hidup. Iman, inilah yang membuat Paulus merasa yakin bahwa pemuda itu hidup dan dapat dibangkitkan lagi. Ada yang tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Paulus sedang memperkatakan iman. Iman memampukan seseorang menentang alam logika manusia. Dengan iman, Paulus percaya meski segala sesuatunya belum terlihat secara kasat mata, namun terbukti Eutikus bangkit kembali. Itu bukan karena Paulus, tapi karena iman yang ada di dalam diri Paulus. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita pun harus belajar memandang dengan mata iman. Iman di sini bukan sekedar untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, tetapi juga iman untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Yakinlah bahwa tiada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, dalam bacaan ini kita juga melihat bagaimana Paulus melakukan perjalanan pemberitaan Injil dari kota Efesus ke Makedonia, dan di Makedonia, tempat ketika Eutikus ini berada, Paulus melanjutkannya ke Troas, dan di Troas inilah ia melakukan mujizat. Bagaimana ia membangkitkan Eutikus. Dan setelah peristiwa itu, kemudian Paulus melakukan perjalanan ke Miletus. Perjalanan demi perjalanan yang dilakukan oleh Paulus menunjukkan tidak ada pernah jerih lelah dari seorang pemberita Injil seperti Paulus. Dan jerih lelahnya itu kemudian setiap satu tempat dengan tempat yang lain selalu berakhir dengan penghiburan. Bayangkan kalau Paulus meninggalkan kota Troas dengan adanya kematian seorang pengikut Kristus. Tetapi dengan kebangkitan seorang pengikut Kristus, maka yang terjadi adalah pemberitaan Injil semakin menyebar. Tuhan tidak tutup mata atas jerih lelah hamba-hambanya. Meskipun nampaknya mustahil dilakukan oleh manusia, tetapi sekali lagi, iman memampukan segalanya. Tuhan memberkati. Amin.